Tampaknya, Kenzi memiliki pekerjaan tambahan yang ditambahkan ke daftar. Terkadang, Alexa tertidur dengan telepon di tangannya, tetapi Kenzi tidak menutup telepon. Dia membiarkan panggilan itu tersambung sampai keesokan paginya ketika dia bisa menyambutnya dengan selamat pagi. Gilang sudah terbiasa melihat adegan seperti ini. Pada satu titik, dia bahkan berpikir, meskipun bos tidak di Jepang, jam tubuhnya berjalan pada waktu Jepang. Sayang, berapa hari lagi yang tersisa sebelum aku kembali? 4 hari, jawab Kenzi dengan nada lembut. 4 hari. Itu akan berlalu dengan sekejap mata, Alexa bergumam ketika dia mandi sendiri. Aku benar-benar merindukanmu, dan aku tidak akan tahan lagi. Aku hanya pergi 2 hari yang lalu, Kenzi menjawab tanpa daya dengan nada menyayanginya. Jadi, kau tidak merindukanku? Aku sudah menyatakan betapa aku sangat merindukanmu pada hari di mana aku pergi. Mendengar ini, wajah Alexa memerah. Tunggu aku. Aku akan segera kembali. Tunggu aku, Semua yang dia lakukan adalah bersinar terang di samping Kenzi. Kenzi memandang cincin pernikahan di jarinya seolah dia mengerti sesuatu. Kita masih harus saling mencintai selama sisa hidup kita. Aku akan menunggu. Alexa tersenyum puas. Selama Kenzi ada di sekitar untuk membimbingnya, tidak peduli seberapa lelah dia masih memiliki keberanian untuk maju. Hampir setengah bulan telah berlalu sejak Adira memberitahu Devano bahwa dia ingin melihat Alan. Akhirnya, dia menghubungi Devano. Devano segera memerintahkan sopirnya untuk menjemput Adira dari rumah sakit tanpa ada yang memperhatikan. Alan tidak tahu. Setiap kali dia bertemu dengan Devano, dia hanya tampak meminta maaf dan mengklaim bahwa dia memiliki pesan dari Alexa. Alexa akan kembali dalam beberapa hari. Dia memintaku untuk meminta agar kau tidak membuat sensasi dengan kejadian ini. Tidak mudah baginya untuk sampai ke tempat dia hari ini, dia tidak ingin membahayakan statusnya. Devano memandang Alan. Dengan peringatan Adira, dia sedikit pandai. Jadi, dia dengan sengaja berkata, aku sudah lama menyerah dengan harapan dia akan menepati janjinya. Status, apakah dia pantas menjadi model? Jika terjadi sesuatu pada Adira, aku akan membuatnya menyesal selama sisa hidupnya. Devano, jangan terlalu diperburuk. Alexa tidak punya pilihan. Devano mendengus marah. Alexa juga mengatakan kau bisa menjaga kondisimu. Tuan Alan, jujur, apa kata-kata kakak Alexa benar? Devano sengaja mencoba membuat Alan berbicara. Melihat amarah Devano tergantung pada seutas benang, dia ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, Adira? Apa yang harus dia lakukan denganku? Bukankah lebih baik jika dia mati? Bukankah semua orang dari keluarga Justin harus mati? Bagaimana dia bisa memimpikanku menyelamatkannya? Lagi pula, aku adalah model yang terkenal. Seolah-olah aku akan menyerahkan ginjal untuk orang yang tidak berhubungan. Teruslah bermimpi. Apakah dia benar-benar mengatakan itu? Wajah Devano memerah. Benar. Alan mengangguk. Setelah mempelajari ekspresi di wajah Devano, dia melanjutkan, itu adalah kata-kata Alexa. Pada saat ini, pintu ruang makan keluarga Devano terbang terbuka. Di ambang pintu, berdiri Adira. Dia perlahan mendekati Devano dan Alan dengan bantuan pengurus rumah tangga. Dia menatap Alan dengan wajah pucat dan bertanya, apakah ini yang benar-benar dikatakan Alexa? Apakah kau yakin? Alan melirik Devano dan kembali ke Adira. Dia tiba-tiba merasa kepercayaan dirinya hilang. Dia belum pernah melihat Adira sebelumnya, yang dia tahu adalah dia sakit. Segala hal lain tentang dia belum melihat. Dia hanya berasumsi dia tidak perlu membuang energi pada seseorang yang akan mati. Jadi, Adira di depannya, dia tidak tahu apa arti kemarahan di matanya.
Apakah itu karena dia mengarang kata-kata Alexa? Tidak peduli apa, dia sudah pergi terlalu jauh untuk berbalik. Yang bisa dia lakukan hanyalah mempertahankan ketenangannya ketika dia menganggukkan kepalanya. Tentu saja, aku adalah direkturnya, kenapa aku memfitnahnya? Adira menganalisis Alan saat dia melihat ke atas dan ke bawah. Dia kemudian tersenyum tipis sebelum memproyeksikan dua kata dengan kuat dari dadanya, "Kau berbohong." Tuan Alan, jangan berasumsi bahwa hanya karena Devano naif, kebohonganmu akan bekerja pada semua orang. Semua yang dilakukan Dirgantara Entertainment terhadap Alexa, setiap langkah penindasan, hanya karena Devano tidak suka sesuatu yang online, tidak berarti semua orang buta akan hal itu. Rekaman fitnah Dirgantara Entertainment telah berada di puncak peringkat utama begitu lama. Apakah kau pikir kami bodoh? Alan tiba-tiba tercengang oleh kata-kata Adira. Dia tidak punya cara untuk menyangkal. Penampilan Adira mengejutkannya. Di atas segalanya, sudah berapa lama kakak Alexa dan aku saling kenal? Apakah dia akan mengatakan kata-kata seperti itu? Tidakkah kau pikir aku akan tahu? Seolah aku perlu mendengarnya darimu. Jelas kau tidak pernah berbicara dengan Alexa. Tubuh Adira sangat lemah. Karena bertahun-tahun sakit, tubuhnya tidak dalam kondisi terbaik. Tapi gadis ini berusia awal 20-an, bersikeras melindungi orang yang dia percayai dan hormati, meskipun dia sakit. Tuan Alan, kembalilah dan beritahu bosmu untuk berhenti bermimpi tentang menggunakanku untuk menyerang Alexa. Tidak mungkin dia akan berhasil. Juga, tolong jaga jarakmu dari temanku. Dia tidak bersalah dan naif. Dia tidak bisa menahan disakiti oleh semua rencana jahatmu. Silakan pergi. Pada akhirnya, Adira meminta Alan pergi tanpa mengizinkannya untuk mengatakan sepatah kata pun. Dia telah membuat posisinya jelas. Dia jelas ingin hidup sehat, tetapi dia tidak pernah ingin menyakiti orang lain sebagai gantinya. Pada kenyataannya, sebelum Alexa dan kakaknya putus, dia sudah memperhatikan sesuatu yang aneh tentang kakaknya. Pada saat itu, dia ingin memperingatkan Alexa dan memberitahunya untuk tidak terlalu lugu. Untungnya, Alexa menemukan apa yang terjadi dan berdiri dengan kuat. Alexa yang baru dilahirkan kembali inilah yang memberinya keberanian untuk terus hidup. Dia mendapatkan kekuatan dari menonton Alexa. Dia bahkan bermimpi meniru sikap idolanya terhadap kehidupan. Karena kekaguman ini, ia mempelajari setiap pertunjukan panggung dan pemotretan Alexa. Dalam hatinya, tidak ada seorang pun yang sebanding dengan Alexa, karena iman Alexa memberinya keberanian untuk melewati semua kesulitan. Alan tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia merasa wajahnya terbakar kesakitan. Seorang gadis berusia awal 20-an baru saja memberinya tamparan besar di wajahnya. Dia menegakkan dirinya dan meninggalkan rumah keluarga Devano. Ketika dia pergi, tidak jelas pikiran apa yang mengalir dalam benaknya. Setelah Alan pergi, Adira akhirnya melepaskan saat dia mengambil beberapa langkah ke belakang. Devano segera mengulurkan tangannya untuk mendukungnya. Jangan terlalu kesal. Ya, jika aku tidak menunjukkan amarahku, kau mungkin akan dijual tanpa tahu apa yang terjadi. Adira memukul kepala Devano. Bodoh. Mulai sekarang bisakah kau berhenti berpikir dengan pantatmu? Jika aku tidak ada, apa yang akan kau lakukan? Devano sedikit tercekat saat dia memeluk sahabatnya dengan erat, tidak ingin melepaskannya. Tapi, karena Adira telah menggunakan seluruh energinya, dia akhirnya pingsan dalam pelukan Devano. Devano sangat terkejut, dia segera mengantarnya kembali ke rumah sakit. Ini adalah masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan uang. Apakah mereka harus melakukan sesuatu yang ilegal untuk mengambil kesehatan orang lain? Jika Alexa tidak ingin menjadi donor, lalu siapa yang bisa menyelamatkan Adira?
Tidak ada seorang pun di keluarga Justin yang bisa diandalkan dan sekarang Adira telah dikirim ke ICU, bahkan Devano harus tetap berpegang pada waktu kunjungan khusus untuk melihatnya. Namun, bahkan pada saat ini, hal pertama yang dicemaskan Adira ketika dia bangun adalah apakah Alexa diancam oleh Dirgantara Entertainment karena janji yang telah dia buat. Dia tidak peduli jika dia mati. Ini adalah takdir yang tak terhindarkan. Tapi, Alexa masih memiliki jalan panjang di depan. Jadi, selama kunjungan Devano, Adira memiliki satu permintaan sederhana. Devano, bantu aku menemukan kakakku. Aku ingin menemuinya. Bukankah kakakmu bekerja sebagai pelayan di hotel? Aku perlu menemuinya. Dia ingin Justin berjanji padanya, jika suatu hari Alexa terlibat dengan kejadian ini, dia akan keluar dan membersihkan namanya. Setelah melihat saudara perempuannya, hati Justin hancur. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.